Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online Psikologi Belajar Mengajar, materi inisiasi kelima yaitu Motivasi Belajar, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Materi inisiasi kelima ini yaitu tentang motivasi belajar. Cakupan materinya yang pertama adalah pengertian motivasi belajar, yang kedua konsep motivasi belajar, yang ketiga prinsip motivasi belajar, dan yang keempat cara menumbuhkan motivasi belajar. Indikatornya, setelah mempelajari inisiasi kelima ini, Anda diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Menjelaskan pengertian motivasi belajar, 2. Menjelaskan konsep motivasi belajar, 3. Menjelaskan prinsip motivasi belajar, 4. Menjelaskan cara menumbuhkan motivasi belajar. Kajian materi pada motivasi belajar yang pertama adalah pengertian motivasi belajar, yang kedua konsep motivasi belajar, yang ketiga prinsip motivasi belajar, yang keempat cara menumbuhkan motivasi belajar. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian motivasi belajar. Motivasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan di dalam belajar. Pengertian motivasi hingga saat ini masih diperdebatkan oleh para pakar psikologi. Sebagian besar para psikologi menyatakan bahwa motivasi merupakan konsep yang menjelaskan alasan seseorang berperilaku. Demikian pula, masalah yang paling mendasar dalam memahami konsep motivasi adalah tidak adanya kemampuan seseorang dalam mengamati dan menyentuhnya secara langsung. Motivasi berasal dari dua kata, yaitu motif dan aksi atau action. Motif berarti dorongan dan aksi berarti usaha. Sehingga motivasi berarti usaha yang dilakukan manusia guna menimbulkan dorongan untuk berbuat atau melakukan tindakan. Dengan demikian, motivasi belajar adalah setiap usaha yang dilakukan seseorang guna menimbulkan dorongan untuk belajar. Motivasi belajar itu ada dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, di mana motivasi intrinsik adalah motivasi belajar, yaitu timbulnya dorongan untuk belajar karena orang yang bersangkutan sadar terhadap kebutuhannya sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi belajar, di mana timbulnya dorongan belajar berasal dari luar atau dari orang lain, yaitu pengajar. Kebutuhan adalah sesuatu yang muncul karena adanya ketidakseimbangan psikologis pada diri manusia. Apabila kebutuhan terpenuhi, maka ketidakseimbangan psikologis akan hilang dan keseimbangan jiwa akan kembali lagi. Kebutuhan dapat pula disebut sebagai nafsu manusia yang berhasil muncul ke daerah sadar dari jiwanya setelah disaring oleh kata hatinya yang terdiri dari cipta, rasa, karya yang baik. Jenis kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow adalah kebutuhan faal, keamanan, sosial, harga diri, dan kebutuhan berprestasi. Jenis kebutuhan manusia menurut McClellan adalah kebutuhan afiliasi, kekuasaan, dan berprestasi. Yang termasuk ke dalam kebutuhan motivasional adalah kebutuhan afiliasi, kekuasaan, dan berprestasi. Yang termasuk kebutuhan dasar adalah kebutuhan faal, keamanan, dan kenyamanan. Drive adalah suatu dorongan yang menggebu-gebu yang jauh lebih besar dari motif, sehingga mendorong orang untuk berbuat dengan cara sungguh-sungguh atau mati-matian, bahkan sering dikatakan keranjingan atau nekat. Minat seseorang akan timbul apabila ada perhatian seseorang. Perhatian seseorang adalah kunci timbulnya minat. Lalu, minat menjadi dorongan untuk menimbulkan keinginan. Lalu, keinginan seseorang akan menimbulkan kebutuhan. Dan selanjutnya kebutuhan akan menimbulkan motif dan akhirnya motif akan mendorong perbuatan manusia.
Bentuk-bentuk motivasi belajar yang dapat dilakukan oleh pengajar antara lain adalah kompetisi atau persaingan, mendekatkan tujuan atau pace-making, tujuan pembelajaran yang jelas dan dihayati oleh pelajar, dan menimbulkan minat untuk belajar. Berbagai cara untuk menimbulkan minat belajar adalah mempertahankan perhatian yang tinggi dari para pelajar selama berlangsungnya proses belajar, menjelaskan kepada para pelajar bahwa mempelajari materi pembelajaran yang sedang dipelajari itu tidaklah sulit, menjelaskan keuntungan-keuntungan dan manfaat mempelajari suatu materi pembelajaran. Sekarang kita akan membahas tentang konsep motivasi belajar, di mana yang pertama adalah motivasi belajar dapat ditingkatkan dengan penekanan tujuan belajar. Yang kedua, motivasi belajar dapat meningkat apabila guru membangkitkan minat mereka dengan menggunakan berbagai macam strategi pengajaran. Ketiga, motivasi belajar dapat meningkat pada diri siswa apabila guru memberikan ganjaran. Yang keempat, motivasi berprestasi sebagai kecenderungan umum untuk mengupayakan keberhasilan dan memilih kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada keberhasilan atau kegagalan. Selanjutnya, bahas tentang prinsip motivasi belajar, di mana prinsip-prinsip motivasi yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran yang disebut sebagai model ARCS, yaitu yang pertama adalah attention atau perhatian, di mana perhatian peserta didik muncul karena dorongan rasa ingin tahu. Oleh sebab itu, rasa ingin tahu ini perlu mendapat rangsangan, sehingga peserta didik akan memberikan perhatian selama proses pembelajaran. Rasa ingin tahu tersebut dapat dirangsang melalui elemen-elemen yang baru, aneh, lain dengan yang sudah ada, kontradiktif atau kompleks. Apabila elemen-elemen tersebut dimasukkan dalam rencana pembelajaran, hal ini dapat menstimulus rasa ingin tahu peserta didik. Namun, perlu diperhatikan agar tidak memberikan stimulus yang berlebihan untuk menjaga efektivitasnya. Yang kedua adalah relevance atau relevansi, di mana relevansi menunjukkan adanya hubungan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Motivasi peserta didik akan terpelihara apabila mereka menganggap bahwa apa yang dipelajari memenuhi kebutuhan pribadi atau bermanfaat dan sesuai dengan nilai yang dipegang. Kebutuhan pribadi atau basic need dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu motif pribadi, motif instrumental, dan motif kultural. Motif nilai pribadi atau personal motive value merupakan menurut McClellan mencakup 3 hal, yaitu 1. Kebutuhan untuk berprestasi atau needs for achievement, 2. Kebutuhan untuk berkuasa atau needs for power, 3. Kebutuhan untuk berafiliasi atau hubungan atau needs for affiliation. Sementara nilai yang bersifat instrumental, yaitu keberhasilan dalam mengerjakan suatu tugas, dianggap sebagai langkah untuk mencapai keberhasilan lebih lanjut. Sedangkan nilai kultural, yaitu apabila tujuan yang ingin dicapai konsisten atau sesuai dengan nilai yang dipegang oleh kelompok yang diacu peserta didik seperti orang tua, teman, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah confidence atau percaya diri, di mana merasa diri kompeten atau mampu merupakan potensi untuk dapat berinteraksi secara positif dengan lingkungan. Prinsip yang berlaku dalam hal ini adalah bahwa motivasi akan meningkat sejalan dengan meningkatnya harapan untuk berhasil. Harapan ini seringkali dipengaruhi oleh pengalaman sukses di masa lampau. Motivasi dapat memberikan ketekunan untuk membawa keberhasilan atau prestasi, dan selanjutnya pengalaman sukses tersebut akan memotivasi untuk mengerjakan tugas berikutnya. Yang keempat adalah satisfaction atau kepuasan, di mana keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan akan menghasilkan kepuasan. Kepuasan karena mencapai tujuan dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterima, baik yang berasal dari dalam maupun luar individu. Untuk meningkatkan dan memelihara motivasi peserta didik dapat menggunakan pemberian penguatan reinforcement berupa pujian, pemberian kesempatan, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas
tentang cara menumbuhkan motivasi belajar, di mana menanamkan motivasi kepada anak tunalaras tentu tidak semudah menanamkan motivasi pada anak normal pada umumnya. Akan tetapi, sebagai seorang pendidik, kita harus memiliki sikap optimis terhadap perkembangan anak didik. Menurut Rimang, tahun 2011, ada beberapa strategi yang bisa digunakan oleh guru untuk menumbuhkan dan meningkatkan motivasi belajar anak sebagai berikut. Yang pertama adalah menjelaskan tujuan belajar kepada anak. Pada permulaan belajar mengajar, seharusnya terlebih dahulu seorang guru menjelaskan mengenai tujuan instruksional khusus yang akan dicapai kepada siswa. Makin jelas tujuan, makin besar pula motivasi dalam belajar siswa. Yang kedua adalah memberi hadiah atas keberhasilan yang diraih oleh anak. Berikan hadiah untuk siswa yang berprestasi. Hal ini akan memacu semangat mereka untuk bisa belajar lebih giat lagi. Di samping itu, siswa yang belum berprestasi akan termotivasi untuk bisa mengejar siswa yang berprestasi. Yang ketiga adalah membuka ajang saing atau kompetisi di antara anak. Guru berusaha mengadakan persaingan di antara siswanya untuk meningkatkan prestasi belajarnya, berusaha memperbaiki hasil prestasi yang telah dicapai sebelumnya. Yang keempat, memberi pujian di mana sudah sepantasnya siswa yang berprestasi untuk diberikan penghargaan atau pujian. Tentunya pujiannya yang bersifat membangun. Yang kelima adalah memberi hukuman, di mana hukuman diberikan kepada siswa yang berbuat kesalahan saat proses belajar mengajar berlangsung. Hukuman ini diberikan dengan harapan agar siswa tersebut mau merubah diri dan berusaha memacu motivasi belajarnya. Sekarang kita akan membahas tentang evaluasi. Evaluasi yang pertama adalah sesuatu yang mendorong timbulnya keinginan seseorang disebut A. Motif, B. Minat, C. Drive, dan D. Kebutuhan. Jawabannya adalah C. Drive. 2. Kunci timbulnya minat pada diri seseorang adalah A. Motif, B. Perhatian, C. Drive, D. Kebutuhan. Jawabannya adalah B. Perhatian. Untuk evaluasi 3 dan 4, Anda bisa membaca sendiri sesuai dengan jawaban evaluasinya. Untuk daftar pustaka, referensi utama saya ambil dari Sudianto Patmowiharjo tahun 2019 dalam bukunya BMP Psikologi Belajar Mengajar, Tangerang Selatan Universitas Terbuka. Untuk referensi tambahannya saya ambil dari Tantowi tahun 2010 Psikologi Pendidikan, Jakarta Yayasan Kanisius, kemudian dari Katrina Triani tahun 2005 dalam bukunya Psikologi Belajar Semarang UPT Unespres, dan saya ambil dari berbagai internet. Profil saya, media pembelajaran ini dibuat oleh Dwi Meliana Lisawati, lahir di Kudus 18 Mei 1992. Sekarang saya bekerja sebagai pengajar di SMPN 1 Mbae, Kabupaten Kudus. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.